selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Ermelinda Boy. Saya merupakan mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada, program studi PGSD semester 3. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPA SD kelas awal. Dengan mata pelajaran matematika, materi ajar, perkalian atau penjumlahan berulang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Baik, terima kasih. Kalian semua kabarnya baik. Sudah berdoa tidak? Belum. Oke, kalau gitu ini belum berdoa, Ibu minta Etrin angkat doa dulu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, salam yang berkah serta berjalan oleh dalam kita dan juga dalam tubuh Yesus. Salam yang berkah Allah kami berdosa ini, salam berkah Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran kali ini, Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Kalau hadir semua, Ibu ambil absensi dulu ya. Ya, Bu. Sandria, Hadir, Bu. Etrin, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Colin, Hadir, Bu. Artus. Hadir Ibu. Baik, semuanya hadir. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, saya minta kalian bangun dulu. Semuanya bangun dulu. Kita nyanyi dulu satu kali supaya belum mulai pembelajaran sebentar. Ketika Ibu mengajar, anak-anak bisa semangat dan siap membawa pulang pembelajaran kali ini. Nanti Ibu nyanyi di depan, baru anak-anak ikut dari belakang ya. Ya, Bu. Siap tidak nih? Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang satu kali supaya lebih semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Pintar, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Jadi anak-anak, hari ini mata pelajaran apa? Matematika. Oke, hari ini karena pembelajaran matematika, mata pelajaran matematika dengan materi ini hari adalah perkalian atau penjumlahan berulang. Materi kali ini tentang apa? Perkalian atau penjumlahan berulang. Pintar. Hari ini kita belajar tentang perkalian atau penjumlahan berulang. Sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu ada bawa media nih dari rumah. Ibu ada bawa jagung di sini. Ibu ada bawa jagung, batu dengan lidi. Ada yang tahu Ibu bawa ini gunanya untuk apa? Kenapa Ibu bisa bawa ini barangnya? Tidak tahu. Sandia untuk apa? Berhitung, Bu. Pintar sekali, apa yang disampaikan Sandia itu bagus sekali. Gunanya Ibu bawa biji jagung, batu lidi ini supaya membantu kalian untuk berhitung sebentar. Karena kita belajar tentang apa? Perkalian atau penjumlahan berulang. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu membuat kelompok benda. Yang kedua, siswa mampu menjumlahkan benda yang sama secara berulang-ulang. Yang ketiga, siswa mampu mengubah penjumlahan berulang menjadi perkalian. Mengerti? Mengerti, Bu.
Tadi yang disampaikan Colin itu benar. Penjumlahan itu adalah menggabungkan atau menyatukan benda. Contohnya ini nih, dua batu nih ditambah dengan 3 biji jagung nih. Ibu, nih kita satukan, itu dinamakan menggabungkan atau menyatukan. Contohnya begini, ini kan ibu sudah ambil 2 biji batu nih, 2 biji batu dengan 3 biji batu. Cara dia menuliskan di penjumlahan tuh, ini biji batu tuh ada berapa? 2. Kita tulis angka 2 di sini. Terus siapa yang tahu simbol matematika itu penjumlahan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Nah, Colin, lagi-lagi Colin kelas 3 Ale. Dan tadi hanya Colin yang aktif nih. Colin maju, tulis di sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Colin. Jadi baik, ini adalah simbol penjumlahan dalam matematika. Tadi ibu sudah bilang, ini kan 2 biji batu ditambah lagi 3 biji batu. Berarti kita tuliskan di sini angka berapa? 3. Sama dengan ini kan kita belum mengetahui dia punya hasilnya berapa. Tadi ibu sudah bilang penjumlahan adalah menggabungkan suatu benda. Berarti kita harus menggabungkan apa-apa? Biji batu. 3 biji jagung. Pintar. Ini ibu sudah gabungkan. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya berapa anak-anak? 5 itu. Oke, kita tulis di sini 5. Menurut kalian menjumlahkan tuh dia tuh banyak atau membuat kurang? Banyak itu. Pintar, kalian sudah memahami dengan contoh yang ibu kasih. Sekarang kita lanjut ke tadi kan ibu ada sempat singgung tentang perkalian. Di sini ibu ingin bertanya kepada anak kelas 3. Di sini ada yang tahu tidak apa itu perkalian? Kelas 3? Perkalian saja tidak tahu nih. Lupa. Lupa. Kalau lupa perkalian itu adalah cara tercepat menjumlahkan benda yang jumlahnya sama beberapa kali. Anak-anak, kalau kita menjumlahkan angka yang sama berulang-ulang, kita bisa pakai cara yang lebih cepat. Namanya apa tadi? Perkalian. Pintar. Sekarang ambil contoh perkalian, yaitu tadi kan sempat singgung perkalian adalah cara tercepat untuk menjumlahkan angka yang berulang-ulang. Ini termasuk angka yang berulang-ulang atau tidak? Tidak. Kalau ibu tulis ini 3 tambah 3 tambah 3, ini disebut atau apakah ini dimaksud dengan angka yang jumlahnya berulang-ulang? Iya, Bu. Jadi baik, ibu ambil contoh 3 ditambah 3 ditambah 3. Oke anak-anak. Jadi ini merupakan contoh suatu perkalian dari penjumlahan yang berulang. Ini sudah termasuk perkalian atau tidak? Sudah, Ibu. Belum, Bu. Belum? Sudah, Bu. Jadi baik, ini anak-anak belum. Ini masih contoh di penjumlahan. Sekarang kita harus membuat dia atau mengalihkan 3 tambah 3 ini ke perkalian. Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu? Oke, perhatikan semua ke depan. Di sini kan ada 3 tambah 3 tambah 3. Ini masih tanda tanya. Ini masih tanda tanya nih.
Oh, sekarang ibu tanya dulu. 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan berapa dulu? 9 dulu. Oke, kita tulis dulu di 9 ya. Jangan tulis dulu 9. Baru kita bisa mengalihkan dia ke perkalian. Jadi ini tadi sudah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Cara mengalihkan dia dalam perkalian tuh kita bisa menggunakan ini benda-benda yang ibu bawa. Contohnya begini. Di depan ada berapa angka pertama? 3. Jadi di sini kita jadikan dia satu kelompok. Ininya 3, yang kedua angka berapa? 30. Ini jadi 2 kelompok dan ini menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok isinya ada berapa? 30. Sebelah sini kelompok 1 isinya ada berapa? 30. Ini 30. dia termasuk penjumlahan berulang atau tidak? Masuk. Oke, ibu tanya sekali lagi. Di sini ada berapa kelompok? 30. Jadi baik kita tulis angka 3 di sini. Ada yang tahu arti dari simbol kali ini? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Simbol kali ini artinya itu berulang-ulang. Jadi dalam simbol matematikanya tuh dia tulis angka kalinya begini. Tapi artinya kali ini adalah berulang-ulang. Ini sejalan dengan pengertian yang ibu katakan sebelumnya bahwa perkalian adalah cara tercepat menjumlahkan angka secara berulang-ulang. Oke, di sini sudah mengerti? Simbol ini sudah mengerti dia punya arti? Sudah. Jadi sekarang ini kan tadi bisa tulis 3 kelompok nih. Sekarang kita mengetahui supaya bisa tulis ini masih tanda tanya nih. Ini masih tanda tanya. Ini angka berapa yang bisa menghasilkan 9 tuh? Kita hitung di dalamnya ini untuk membuktikan bahwa benar sebentar bisa mendapatkan 9 dengan angka berapa. Kita hitung dulu sama-sama isi di dalam setiap batu ini. Kita hitung sama-sama kelompok 1 nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi anak-anak isi setiap kelompoknya ada berapa? 30. Kita tulis di bagian depannya. Di sini atau di sini? Di belakang. Coba tunjuk. Satu orang datang tunjuk. Saya, Bu. Tulis isi dalam kelompok tuh ada tulisnya di depan sini. Kita buat lain kali di sini atau tulis 3 di sebelah sini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Atau sudah tunjuk yang mana yang benar? Yang ini, Bu. Terima kasih Atus, kita tepuk tangan dulu untuk Atus. Tadi Ibu sudah bilang tuh kalau perkalian itu menjumlahkan dengan angka yang berulang-ulang tuh. Penjumlahan tadi Ibu sudah singgung sedikit itu menggabungkan. Sekarang untuk mengetahui hasil dari penjumlahan yang berulang-ulang di atas nih, dia sama atau tidak dengan perkalian di bawah. 3 dikali 3 sama dengan berapa? Kita harus menggabungkan di bawah ini. Oke? Oke. Sekarang kita gabungkan. Kita hitung sama-sama apakah hasil yang di penjumlahan ini dengan pengalihan perkalian ini sama atau tidak. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya 3 kali 3 sama dengan berapa anak-anak? 9. Oke, tepuk tangan untuk anak kelas 3. Selanjutnya Ibu memberi salah satu contoh soal. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Cara pengalihan dari penjumlahan berulang ke matematika sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu kasih contoh soal. Ibu jelas dulu. Nanti Ibu kasih lagi contoh soal. Untuk siapa yang mau kerja di depan, Ibu kasih bintang. Siap? Siap, Bu. Siapa yang mau dapat bintang di sini? Saya, Semuanya mau toh? Mau. Oke. Sekarang Ibu kasih
Terima kasih Artus. Sama-sama, Kembali dari Ibu. Ibu. Ibu kasih satu contoh soal. Ibu jelas dulu nanti sebentar. Ibu kasih lagi satu contoh soal untuk anak-anak maju ke depan ya, untuk bisa kerja. Siap Ibu. Sudah bisa baca yang di belakang? Sudah Ibu. Jadi Ibu kasih soal ini supaya Ibu bisa mengulangi kembali tentang perkalian atau penjumlahan berulang, supaya sebentar kalau Ibu kasih soal untuk anak-anak kerja, supaya anak-anak bisa kerja. Mengerti? Mengerti, Ibu. Di sini ada 4 piring berisi 3 kue. Tulislah jumlahan berulang dan perkalian. Dari soal ini siapa yang sudah bisa menebak 4 itu termasuk kelompok atau isi? Kelompok Bu. Benar. Benar Bu. Oke, kalau di sini berarti kita tulis dulu 4 di bawah sini. 4 itu diketahui 4 terus kalau 4 kelompok, 3 itu isi atau kelompok? Isi. Oke, isi toh? Ya, Bu. Kita tulis di sini isi. Siapa yang bisa maju ke depan untuk tulis penjumlahan berulang-ulang dari soal ini? Ini kita sudah mengetahui bahwa 4 itu kelompok, 3 itu isi. Siapa yang bisa? Bisa. Ayo Ibu. Ya, Abdul silahkan kerja di depan. Bantu Ibu. Tadi pasti sudah mengerti ya? Iya Ibu. Dalam simbol penjumlahan berulang. Sudah Ibu. Anak-anak ini benar atau salah? Salah Bu. Yakin? Benar Ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk Artus. Jadi anak-anak, ini 4 ini bukan. Jadi anak-anak 4 ini dinyatakan suatu kelompok. Dia tidak boleh tulis di sini karena dia dinyatakan apa? Kelompok itu ditulis atau tidak? Tidak. Yang ditulis apa? Isinya. Berarti kita tulis isinya ada berapa tadi? 3. Kelompoknya ada berapa? 4. Berarti kita tulis dalam penjumlahan berulang tuh 3 tambah 3 sebanyak berapa kali? 4. 3 tambah 3. Oke anak-anak, sekarang kita menghitung dulu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan berapa? Tadi kan Ibu bilang kalau penjumlahan itu menggabungkan suatu benda toh. Di sini Ibu ambil 3 lidi nih. 3 lidi ada berapa kelompok? 3 atau 4? Nadia, jangan ngelamun. Ini 3, 1 kelompok, 3, 1 kelompok, 3, 1 kelompok, 3 lidi 1 kelompok. Penjumlahan tadi itu apa? Yang Ibu dijawab. Menggabungkan toh. Berarti dari 4 kelompok yang isinya 3 lidi ini kita gabungkan supaya kita bisa mengetahui 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan berapa. Oke? Oke Bu. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi
penjumlahan berulang. Kita alihkan dia ke suatu perkalian. Tadi Ibu sudah bilang kalau kelompok itu tulis di bagian depan atau bagian belakang. Ada berapa kelompok tadi? 4. Jadi ini ada 4 toh. Kita tulis di depan. Ini kan merupakan penjumlahan berulang toh. Ya. Simbol kali ini artinya apa tadi Ibu bilang? Berulang, Bu. Simbol kali ini nih atau simbol untuk matematika ini namanya berulang-ulang. Jadi ini namanya kali ini nih artinya berulang-ulang. Terus Ibu tanya lagi, setiap piring berisi berapa kue tadi? 3. Oke, di sini kita tulis 3. Kita kembali lagi di media kita supaya kita bisa mengetahui hasil dari ini ya, hasil dari 3 kali 4. Benar tidak 12? Oke? Kita pisahkan memang kita hitung sama-sama ya. Ini kelompok 1 isinya 3 lidi atau gantilah dia nih jadi kue lah. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kan tadi ada 4 kelompok, tuh mari kita hitung sama-sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4. Kita sudah tulisnya di sini, tulisnya 4 di sini. Isi setiap kelompok kita periksa dulu. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi di sini kita tulis 3 karena isi setiap kelompok adalah 3. Tadi Ibu sudah bilang bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang tuh. Kita gabungkan dia supaya kita bisa mengetahui 4 kali 3 itu berapa. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 kali 3 tadi berapa? 12, Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda. Sudah paham? Sudah. Jadi Ibu kasih satu contoh soal lagi. Siapa yang bisa kerja silakan maju ke depan supaya sebentar Ibu bisa kasih bintang untuk penambahan nilai proses kalian nanti ya. Ya, Bu. Siapa yang bisa bantu Ibu tulis di depan nih? Saya Ibu. Ya, Etrin silakan. Ibu mempunyai 5 keranjang. Setiap keranjang berisi 4 apel. Berapa jumlah seluruh apel? Oke. Soal yang kedua, Ibu mempunyai 5 keranjang, setiap keranjang berisi 4 apel. Berapa jumlah seluruh apel? Di sini Ibu minta adik-adik nanti buat dalam penjumlahan berulang dengan mengalihkan dia ke perkalian macam Ibu yang kasih contoh pertama tuh. Iya, Bu. Siapa di sini bisa? Saya, Bu. Sandia bisa, sabar. Sebelum mulai, Ibu kita ketahui sama-sama ada berapa kelompok di sini ya? Di sini ada berapa kelompok? 5, Bu. Baik, kita tulis di sini 5 kelompok. Isinya ada berapa? 4. Oke, kita tulis di sini 4. 4
Dia Sandria maju ke depan untuk menulis dalam bentuk penjumlahan berulang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sandria. Jadi hari ini Sandria dapat bintang 1. Ibu tulis memang nih supaya di hari-hari berikutnya ada yang teman-teman bisa maju, adik-adik bisa maju, kamu bisa dapat bintang Ya, Bu. Oke, sekarang sudah paham semua? Sudah, Bu. Jadi baik, sekarang ibu akan membagi kalian lembar kerja supaya ibu bisa mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik di sini ya. Ibu bagi lembar kerja, bisa kerja atau tidak nih? Bisa. Yakin? Yakin. Semuanya harus bisa, tidak ada yang tidak bisa. Ibu bagi, ini Sandria, Etrin, Artus, Corlin, Intan. Jadi, ibu akan membaca dulu langkah-langkah penggunaan lembar kerja kalian. Tuh yang pertama, hitunglah jumlah kelompok. Yang kedua, hitunglah isi setiap kelompok. Tulis penjumlahan berulang di situ ya. Ada toh? Ada, Bu. Tulis penjumlahan berulang, ubah menjadi perkalian, dan tulis dengan dia punya hasilnya berapa. Iya, Bu. Bisa, Ibu. Pintar le. Intan? Bisa, Bu. Walah, Intan sudah habis. Kamu lihat nih, Intan sudah mau habis nih. Corlin? Sudah, Bu. Sudah, mana ibu lihat? Corlin ini masih sembunyi-sembunyi. Artus? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Itu masalah Artus. Karena semuanya sudah kerja habis. Sudah, Bu. Sekarang ibu minta satu orang presentasi hasil kerja di depan kelas. Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Ya, Etrin silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini jawaban saya nomor 1. Di situ yang pertama, kelompok yang pertama ada 5 es krim, ditambah kelompok kedua 5 es krim, ditambah kelompok ketiga 5 es krim sama dengan 15 es krim. Kalau bentuk perkaliannya, di situ ada 3 kelompok. Jadinya 3 dikali 5 es krim setiap kelompok sama dengan 15. Yang kedua, ada di situ ada 4 kelompok es krim, setiap kelompok terdapat 3 kue. Jadinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 kue. Kalau bentuk perkaliannya, 4 kelompok kue dikali 3 kue sama dengan 12 kue. Yang ketiga, terdapat 2 kelompok, setiap kelompok terdapat 6 apel. Jadinya 6 ditambah 6 sama dengan 12. Di situ terdapat 2 kelompok apel, jadinya bentuk perkaliannya 2 kali 6 sama dengan 12. Yang berikutnya, di situ terdapat 4 kelompok sirup. Jadinya setiap kelompok terdapat 4 sirup. Jadinya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Bentuk perkaliannya 4 kelompok sirup dikali jumlah dalam kelompok sirup 4 sama dengan 16. Yang terakhir terdapat 6 kelompok kue. Setiap kelompok kue terdapat 2 kue. Jadinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 12 kue. Untuk perkaliannya
6 kelompok kue kali 2 dengan 12 kue. Sudah Ibu. Tepuk tangan dulu untuk itu. Jadi baik yang dipresentasikan oleh Ekrim tadi sudah benar ya, sangat-sangat benar. Kita tepuk salut dulu untuk Ekrim. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, ini hari Ekrim yang mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ibu harap semoga di materi yang berikutnya Artus, Korling, Intan, Sandria bisa mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas ya. Bisa atau tidak nih? Bisa, Bu. Masih semangat apa Korling ini? Muka ngantuk. Bangun dulu kita. Kita nyanyi satu kali supaya jangan ada yang ngantuk. Kasihan kamu tadi capek kerja tuh. Huha, huha, huha. Halo Pateh. Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, gas. Tepuk tangan. Huha, Huha. Huha. tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Anak kelas 3. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya sedikit lagi. Anak, apa yang kita pelajari hari ini? Perkalian atau bilangan berulang, Bu. Apa yang paling membantu kalian memahami pembelajaran hari ini? Membentuk Pintar sekali. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Kalau bilangan yang sama, kita bisa pakai perkalian. Kita bisa pakai perkalian supaya lebih cepat. Jadi penjumlahan itu menggabungkan suatu benda. Kalau perkalian itu penjumlahan yang berulang-ulang. Apakah perkalian itu sulit atau tidak? Tidak, Bu. Baik, Ibu sangat bangga dengan anak kelas 3 ini hadir. Sangat semangat, aktif, dan mampu mengerjakan soal yang Ibu kasih tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pembelajaran hari ini kita sampai di sini dulu. Sebelum pulang, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Artus, pimpin kita dalam doa. Atau Artus tadi sudah atau belum? Belum. Nah, Artus sudah. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dan membaca berkat Allah. Dalam Bapa. Terima kasih ya anak kelas 3. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa berguna bagi masa depan kalian. Oke, sekarang bisa simpan buku tulis di rantas. Kalau sudah, datang maju salin siap pulang. Ya, Bu. Ibu masih atur ini bareng-bareng deh. Pintar deh ibu anak-anak ini nih. Terus sih, Artus belajar lagi. Ya, Ibu.